Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Iputu Fajar Narakusuma, SPANTI. Saya adalah staf pengajar di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran mata kuliah Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu menerapkan ilmu kedokteran dalam mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. Secara spesifik, kompetensi klinis ini diturunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mahasiswa pada akhirnya kami harapkan agar mampu menjelaskan dan melakukan tata laksana kasus-kasus seperti: pertama, kedokteran perioperatif; kedua, kegawatan jalan nafas; ketiga, manajemen nyeri; keempat, resusitasi cairan serta nutrisi pada kasus shock; dan kelima, tata laksana henti nafas dan henti jantung. Untuk mencapai seluruh luaran pembelajaran tersebut, saya menerapkan pendekatan student-centered learning. Dengan metode utama yang saya pergunakan dalam proses belajar mengajar adalah case-based learning dan bedside teaching. Sebagai gambaran konkret dari penerapan metode dan capaian pembelajaran telah saya paparkan, berikut ini adalah cuplikan video proses pembelajaran tatap muka bersama mahasiswa dengan topik kali ini berfokus pada manajemen jalan nafas. Selamat sore. Ya, saya Dr. Fajar ya. Hari ini akan sedikit menjelaskan tentang manajemen jalan nafas yang berhubungan dengan anestesi. Adik-adik lagi stase anestesi sekarang kan ya. Next. Next. Ya, deskripsi singkat. Jadi kuliah ini membahas tentang evaluasi dan tata laksana gawat daruratan jalan nafas. Next. Dengan hasil belajar adalah setelah mengikuti kuliah ini, peserta didik paham tentang evaluasi dan tata laksana gawat daruratan jalan nafas. Jadi indikator belajarnya juga menjelaskan dan paham tentang anatomi jalan nafas, lalu menjelaskan pemeriksaan jalan nafas dan menjelaskan basic airway maneuver. Kalau di situ kan di level sarjana, kalau di level profesi pastinya targetnya akan lebih tinggi, yaitu sampai bisa menangani. Ya. Kalau ada di sini ada yang sudah pernah melihat bagaimana orang melakukan manajemen jalan nafas? Kalau di film-film banyak ya. Ya, di sini juga pastinya akan dievaluasi lebih lanjut ya. Jadi 49,7% ada difficult intubation fail on the first attempt ya. Dan 30 detik target time to secure an airway in emergency setting. Oke. 39% emergency department do not use video laryngoscope due to high cost of devices. Dan only 4 minutes before irreversible brain damage from lack of oxygen occurs. Ya. Jadi benar-benar penting banget belajar bagaimana manajemen jalan nafas yang baik. Ya, next. Ini anatomi jalan nafas. Ya, ini dia airway anatomi, ada yang upper, ada yang lower. Saya yakin adik-adik dokter muda sudah paham tuh hal ini ya. Mulai dari nasal, nasofaring, orofaring, laryngofaring, laring, trakea. Oke, next. Ya, ini dia. Faring, vocal cord, laring, dan yang lain-lain seperti yang sudah disebutkan di depan. Next. Nah, ini dia. Jadi targetnya di level ini ya. Jadi targetnya untuk di laryngoscopic view adalah seperti ini, di mana terlihat ada ini base of tongue ya, dasar lidahnya, epiglottis dan ada vocal cord ya. Dan di sini targetnya adalah lihat ada trakeanya. Jadi target untuk bisa memasang laryngoskopi atau memasang endotracheal tube itu adalah di dalam sini. Oke. Mulai dari luar saya lihat di sini, mulai dari gigi ada lidah ya, epiglottis, laryngofaring, vocal cord, laring, trakea, dan pastinya kalau yang di bagian belakang ada esophagus ya, bagian depannya ada trakea.
Sering kebalik nggak? Kalau misalnya di kedokteran itu kan sering binar ya. Selalu ada dua hal. Caranya menghafal tuh adalah menghafal salah satunya aja. Oke? Karena ada dua, berarti satu lagi pasti lawannya. Jangan dihafal dua-duanya, biasanya sering bingung. Ya, hafal salah satunya saja. Contoh real. Kalau seandainya jalan saluran cerna itu biasanya gimana? Pasti akan ada peristaltik. Ya, kalau peristaltik kan nggak mungkin kan kelihatan di sini. Setuju nggak? Ya, jadi kalau seandainya untuk saluran nafas pasti akan lebih anterior. Ya, next. Nah ini gambar yang sama, tapi targetnya adalah seperti ini. Sudah pernah lihat ini sebelumnya? Sudah pernah ada yang ngerjain mungkin? Belum? Ya nanti kita latihan ya. Next. Lanjut di pemeriksaan jalan nafas. Lanjut. Ya, ini dia level dari airway exam. Mulai dari history taking, anamnesis ya. Basic physical exam, thermomental distance, Mallampati classification, dan Lemon kriteria. Next. Ini dia, Mallampati classification. Nanti ada scoring yang lain ya. Jadi gampangnya adalah semakin tinggi akan semakin sulit atau berat ya. Jadi ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Kalau kelas 1 soft palate, uvula, fauces, and tonsillar pilar are visualized. Jadi semuanya masih terlihat ya. Di sini hard plate-nya masih kelihatan, soft plate-nya masih kelihatan ya. Tonsillar pilarnya masih ada. Oke. Itu di kelas 1. Naik ke kelas 2. Soft plate, uvula, and fauces scenes, but tonsillar pilar are not visualized. Jadi lihat di sini dia. Tonsillar pilarnya sudah tidak ada di bagian yang kedua ya. Kalau di 3 only base of uvula visualized ya, di sini doang. Oke, sedangkan kelas 4 cuman soft tissue. Oke. Di sini penting banget kalau seandainya teman-teman yang mau evaluasi, apalagi ini kan melihat gini ya, melihat scoring ya. Itu operator dependent banget. Jadi benar-benar harus sering untuk latihan. Jangan cuman sekali habis itu langsung percaya. Jadi kalau bisa di fase-fase awal di re-evaluate ya. Terlihat di sini semakin lama semakin tinggi akan semakin berat, dan ini adalah termasuk scoring. Jadi targetnya hanya melakukan apa? Melihat target ya. Jadi kemungkinan itu jadi berat atau enggak sih gitu. Jadi melihat kemungkinan kesulitan jalan nafas atau manajemen jalan nafas atau difficult airway itu dilihat dari sini. Oke, next. Nah ini Lemon kriteria. Pertama, lihat ada look externally, apakah ada facial trauma, large incisor, bird of mustache, large tongue, ya. Yang 3, evaluate 332 rules. Oke, incisor distance, hyoid mental distance, dan thyroid to mouth distance. Oke. Di sini yang dinilai menggunakan 332 rules ini menggunakan tangannya siapa? Tangan yang mengevaluasi atau tangan pasien? Tangan pasien, ya. Jangan pakai tangan yang mengevaluasi, ya, tangan pasien. Dan ini juga dari M, Mallampati score, lebih dari sama dengan 3, ya. Yang O ada obstruction, present of any condition like epiglottitis, peritonsiller abscess, dan trauma. Dan N, di neck mobility, lihat ada limited neck mobility apa enggak, ya. Next. Nah, ini sama nih. Kalau tadi kan cuman buka mulut. Kalau ini dilihat menggunakan laryngoskopi, ya, even itu direct laryngoskopi ataupun video laryngoskopi. Ya, jadi mungkin akan sedikit berbeda. Kalau soalnya direct laryngoskopi kan agak jauh ya. Tapi kalau video laryngoskopi karena dia ada kamera di ujungnya akan terlihat lebih jelas. Dan bisa dibayangkan kalau seandainya video laryngoskopi tapi terlihat kan seperti ini, pilihannya ada 2. Ya, operatornya kurang paham mengerjakan seperti apa, atau memang kondisi pasiennya memang berat. Ya, ada mungkin variasi-variasi anatomi yang mungkin terjadi pada pasien-pasien yang gangguan jalan nafas. Misalnya kalau seandainya ada ukuran yang ukuran tumor yang besar gitu, misalnya thyroidnya besar dan segala macam mendesak, mungkin nggak? Jadi sama nggak lurus gitu dia? Pastinya nggak. Ya,
Mungkin dia ada variasinya, entah itu dia stiff ke kanan atau ke kiri, atau mungkin menyempit. Ya, kalau membesar jarang sih, tapi yang lebih sering menyempit dia. Oke, ini sama, cara menghafalnya juga sama. Semakin besar semakin berat. Ya, semakin mungkin berat. Kalau tadi kelas 1 sampai kelas 4, ini grade 1 sampai grade 4. Ya, kalau grade 1, visualization of the entire glottic apparatus, jadi kelihatan semuanya. Oke. Kalau 2, visualization of just arytenoid cartilage, jadi arytenoid cartilage-nya saja yang kelihatan, cuneiform dan corniculate-nya. Sedangkan yang 3, visualization of epiglottis only. Cuma kelihatan epiglottisnya aja. Sedangkan yang 4 sama, cuma terlihat soft palate-nya aja. Oke. Next. Sedikit tentang basic airway maneuver. Ada yang tahu basic airway maneuver? Ada? Head tilt, chin lift, jaw thrust. Next. Ini dia. Airway opening. Yang pertama itu ada sang trouble. Ya. Kenapa sih jadi masalah? Tahu nggak? Pada kondisi normal, pernah lihat orang tidur? Pernah ya? Karena kalau seandainya kita tidurnya nggak sadar biasanya kan. Tapi kalau ngeliat orang tidur pernah ya? Pernah melihat orang ngorok? Pernah? Tahu kenapanya? Ya, snoring. Ya kenapa? Itu kena lainnya. Tahu nggak? Ya, ini dia kemungkinan. Ya. Ada menutupnya jalan nafas oleh karena lidah atau pangkal atau dasar lidahnya nutup jalan nafas. Kayak gini dia hasilnya. Apa jadinya dia? Obstructed. Ya. Tapi pada kondisi-kondisi normal seperti orang yang hanya sebatas tidur, itu dia bisa naik tuh CO2-nya. Saat CO2-nya naik, otomatis mana? Nah, lihat yang kayak gitu nggak? Nah, kayak gitu. Ya, itu yang mengakibatkan kemungkinan kita akan berusaha merubah posisi dan segala macam sehingga aman. Nah, yang jadi masalah pada kondisi pasien-pasien yang GCS-nya turun. Ya, kesadarannya menurun bukan cuma gara-gara tidur. Kelihatannya kan sama ya, sama-sama berbaring, ya kan? Tapi kondisinya jadi beda nggak? Beda banget. Ya, ini dia masalahnya. Oke, ini bayangkan ini full supine biasa. Ini saat dilakukan apa? Head tilt chin lift. Look, base of tongue yang tadinya seperti ini naik ke atas, ya, sehingga yang tadinya block airway menjadi open airway. Sampai sini paham? Next. Ini dia head tilt chin lift dan jaw thrust, ya. Jadi kalau seandainya head tilt chin lift masih belum bayi, silakan bisa menggunakan jaw thrust di sininya, ya, yang ke depan ke anterior. Next. Nah, ini dia. Kenapa sih? Apa bedanya buka mulut sama jaw thrust? Ini kondisi tertutup. Lihat di sini. Di mana head of condylar prosesnya di sini. Oke, lihat saat dibuka. Head of condylar prosesnya masih di sini. Tidak berubah, ya. Tapi saat dia dilakukan jaw thrust, head of condylar prosesnya ke anterior, ya. Lalu saat dipasang NPA yang sesuai ukurannya, akan bisa menjaga head of condylar process tetap di anterior. That's why kenapa kalau pasang opanya bener, itu nggak perlu jaw thrust lagi. Kalau masih melakukan jaw thrust, artinya ukuran opanya atau teknik pemasangannya tidak sesuai, ya. Kalau masih ada yang melakukan jaw thrust dengan kondisi sudah terpasang opa, itu kemungkinan perlu direvaluasi. Entah itu ukurannya dinaikkan atau diturunkan, ya. Next. Nah, ini dia yang saya sebutkan. Ada namanya opa, ada LMA, ada NPA, ada ETT. Semuanya akronim ya. Ya nggak? Karena kedokteran jangan dihafal, ya, dimengerti aja. OPA, bukan opa Korea ya. Oropharyngeal airway. LMA, laryngeal mass airway. Jadinya itu apa? Sungkup laring. Posisinya laring. Kalau face mask sungkup muka atau sungkup wajah.
Posisinya di simple ya, jangan dihafal. Ini juga ETT apa? Endotracheal tube. Jadi posisinya tube itu ada dalam endotracheal. Ya. Ini NPA, nasopharyngeal. Jadi pemasangannya di nasofaring. Simple? Nggak perlu dihafal ya. Next. Nah ini dia penggunaan dari OPA dan NPA ya. Jadi kalau seandainya kondisi ukuran yang terlalu kecil, lihat. Tadi kan maksudnya bantuin pasien ya. Jadinya malah apa? Malah bikin obstructed. Ya. Jadi kalau ukurannya nggak sesuai, malah bikin jadi obstruksi. Jadi ukurannya harus sesuai ya. Proper size sama proper teknik. Ya. Next. Nah ini dia, nggak perlu dihafal nih ya. Ini ada ukuran dari 00 sampai 6. Opanya, jadi beda-beda warna. Kenapa dibedain warnanya biar gampang hafalnya atau ngambilnya biar cepet. Cari yang warna kuning gitu. Artinya yang 4. Ya, cari yang warna merah gitu. Artinya yang nomor 5. Kayak gitu. Next. Nah, ini dia. Gimana sih cara masangnya? Cara ngukurnya dulu, sorry. Cara ngukurnya dulu di midpoint of incisor ke angle of mandible. Ya, lihat dulu nih. Setelah diukur, baru dimasukkan. Ya, harusnya akan seperti ini. Dia open airway. Ya. Next. Sedikit tentang sungkup muka. Kalau tadi sudah masang LMA, ini sungkup. Kalau sungkup muka ada 2 teknik. Ada yang single hand sama yang double hand. Ya. Ini namanya apa? Easy clamp. Atau OK grip boleh. Ya, namanya. Kenapa easy? E and C. Ya. Easy clamp. Itu bisa single easy clamp atau double easy clamp. Pun kalau seandainya ada kondisi yang sulit, biasanya menggunakan tenar. Jadi kalau seandainya pasiennya besar gitu, udah gini. Jadi targetnya sungkup itu ngapain sih? Iya, ngasih oksigen ke pasien. Ya, biar gimana? Biar bisa jalan dengan, atau masuk oksigennya dengan baik. Mungkin nggak bisa bagging atau menghasilkan ventilasi yang baik kalau seandainya nyungkupnya nggak bener. Atau posisinya tadi, ethyl chin leaf jaw trustnya tidak dikerjakan, mungkin nggak? Ya, jadi kalau untuk bisa berhasil semuanya harus proper. Ya, jangan lupa ethyl chin leaf jaw trust, jangan lupa isi klampnya. Oke, jangan lupa ventilasinya juga harus sesuai, baik itu volume dan rate-nya. Oke, next. Nah ini dia, ada yang single hand mask yang seperti ini, ada yang double. Ini yang tenar, ya. Yang ini agak jarang sih, saya personal nggak pernah. Ya. Next. Blind Session Airways, next. Ya, ini ada supraglottic airway device atau kalau untuk namanya, alatnya namanya LMA. Ya. Jadi ada advantage dan disadvantage-nya. Advantage-nya rapidity and ease of placement, improve hemodynamic stability, minimal risk in intraocular pressure, reduce anesthesia, requirement, reduce call for emergence, lower incidence of sore throat in adult, its utility in difficult intubation. Ya, jadi memang banyak banget keuntungan dari penggunaan LMA. Mudah lah, tapi bukan berarti tanpa masalah atau tanpa disadvantage-nya. Di sini kekurangannya di mana no protects against aspiration. Ya, mungkin nggak placementnya bermasalah. Saat itu bermasalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemana hasil dari baggingan teman-teman? Harusnya kan targetnya ke trakea kan? Kalau gagal ke trakea, masuk mana? Esofagus. Hal yang terjadi justru mengembangkan balon yang di esofagus. Ya. Apa jadinya kalau seandainya balonnya di situ mengembang? Aspiration. Ya. Aspirasi itu mungkin banget terjadi. Nah, itu bahaya. Oke? Sehingga harus benar-benar kita memastikan memasangnya dengan sesuai. Ya. Jadi gastric insufflation seperti yang disebutkan, air liquid positive pressure ventilation. Next. Nah ini sedikit cara memposisikan LMA. Dimana nggak boleh kewer-kewer ya. Ya harus benar-benar di tempat yang datar. Ya.
Ini cara megangnya seperti pemegang pensil. Oke, jadi nanti pun menelusurinya tuh menggunakan index finger. Oke, next. Nah, ini pemasangannya ya. LMA, terus ini LMA sendiri, masangnya seperti ini, kayak index finger. Didorong. Oke. Next. Oke, sedikit tentang difficult airway. Ya. Jadi Difficult Airway Society atau DAS itu membuat difficult airway algorithm. Ini penting banget untuk mengetahui tentang kegawat daruratannya sendiri. Apa sih yang terjadi? Ada 4 plan. Ya, jadi plan A, B, C, and D. Di mana yang pertama lakukan laryngoscopy. Kalau seandainya berhasil lakukan intubasi. Oke. Tapi kalau gagal, lanjut ke supraglottic airway device, pasang LMA. Makanya LMA penting ya. Setelah itu kalau berhasil langsung lakukan stop and think. Oke? Dimana mau bangunin pasiennya, mau intubasi trakea via SAD atau supraglottic airway device, atau proceed without intubating the trachea, dan tracheostomy or cricothyroidotomy. Dimana kalau seandainya ini pasiennya akan dilakukan tindakan memungkinkan menggunakan hanya trakea saja, ya sudah bisa dikerjakan tanpa perlu dilakukan intubasi. Ya. Nah, ini mulai bermasalah nih. Jadi ini tadi plan A, face mask ventilation and tracheal intubation. Plan B, maintaining oxygenation with SAD insertion. Kalau di sini gagal, nah ini mulai nih, pusing ya. Dimana final attempt at face mask ventilation. Dimana justru belajar intubasi jadi lebih kurang penting dibandingkan belajar nyungkup sama masang LMA. Betul nggak? Karena endingnya kalau seandainya gagal melakukan intubasi, ya, gagal intubasi, lanjutnya apa? Pasang LMA. Gagal pasang LMA, justru sungkup muka. Ya, dimana justru nyungkup itu jadi hal yang mandatori. Benar-benar penting. Ya. Dan ini dia mulai masalahnya. Saat ini berhasil, jawabannya adalah bangunin pasiennya. Tapi saat ini gagal, kita harus declare yang namanya CICO atau cannot intubate, cannot extubate ya, dan lakukan cricothyroidotomy. Oke, itu dia plan D. Jangan sampai di sini, tapi harus tahu ya. Jadi teman-teman bisa paham kapan harus bisa mengerjakan sendiri dan tahu keterbatasannya sehingga bisa merujuk dan menghubungi level yang lebih tinggi, baik itu dokter spesialisnya mungkin. Ya. Next. Nah, ini difficult airway algorithm dari ASA, sedikit agak rumit. Saran saya yang tadi aja diingetin ya, yang DAS, yang ini sebatas nice to know. Tapi dari segi algoritma sebenarnya tidak terlalu banyak yang berbeda. Tapi kalau untuk simplicitas mungkin bisa digunakan yang DAS ya. Next. Jadi kesimpulannya, kompetensi manajemen jalan nafas ini sangat penting ya bagi semua tenaga medis karena kasus permasalahan jalan nafas dan pernapasan merupakan kasus yang krusial dan mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan tepat. Ya, next. Ya, words cannot tell everything, teaching cannot teach everything, something are only communicated soul to soul. Next. Mungkin sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, terima kasih. Selamat sore.